Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cinere, Depok. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri bagi kami hari ini lagi. Terima kasih untuk tuntunan-Mu oleh Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas. Kami akan mengawali rangkaian aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Namun kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu, agar baik kami yang berbicara maupun mendengar, kami sama-sama merenungkannya untuk menjalaninya sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menjalani hidup ini, sebenarnya apa yang ingin kita cari atau apa yang ingin kita capai? Kalau kita perhatikan orang beraktivitas atau juga termasuk kita beraktivitas di luar rumah, sejak pagi, siang, sore, bahkan sampai tengah malam. Tidak hanya tentang aktivitas dalam perjumpaan dengan orang lain, tapi kita mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang hasilnya dapat memberikan kehidupan kita yang mapan, nyaman, dan kalau boleh, kita berada selalu dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua dambaan kita manusia. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam aktivitas hidup kita pun, apakah itu terkait dalam perjumpaan dengan orang lain, ataupun dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk juga dalam pelayanan kita, terkadang hal-hal yang tadi kita damba dan ingin kita alami itu sering bertolak belakang. Kita mengharapkan suasana yang baik, kadang ada hal yang tidak baik kita alami. Kita mengharapkan ketenangan, kedamaian,
tapi yang terjadi malah pertengkaran, salah paham, dan bahkan berujung pada perselisihan. Tidak jarang kita mendengar konflik terjadi, baik secara global antar negara maupun secara lokal antar suku, termasuk juga tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme terjadi. Kekuatan mayoritas menganggap dirinya harus yang paling diutamakan dan menindas yang minoritas. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, sahabat GPIB, apakah Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi? Apakah memang Tuhan sejak semula menentukan kondisi ini harus dialami dalam kehidupan di tengah relasi manusia satu terhadap yang lainnya? Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang kita syukuri adalah ketika Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita, yang perayaan Natalnya baru saja kita lewati, lalui, kita ingat rayakan dengan gembira dan sukacita bulan yang lalu, tapi sekaligus mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia tidak hanya Allah yang transenden dalam kemuliaan surgawi yang sepertinya sedang jauh di singgasana dan sulit digapai. Tapi Dia juga Allah yang imanen, yang mau datang ke dunia dan yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh kita manusia. Sehingga bukan tentang kita mempertanyakan apakah Allah sudah menentukan sejak semula kondisi situasi yang kita inginkan damai tetapi ada konflik, yang kita inginkan tenang tetapi ada perang, yang kita inginkan supaya segala sesuatu kita terpenuhi, tapi ternyata ada saja hal-hal yang harus kita gumuli untuk kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, seakan begitu sulit. Bukan tentang Allah menentukan itu sebelumnya bagi kita, tapi justru di dalam Kristus Allah mau berbicara kepada kita bahwa Dia mau turut merasakan apa yang kita manusia, khususnya bagi kita umat yang percaya kepadanya, merasakannya. Saat kita sedih, saat kita mengalami pergumulan, saat sepertinya kita depresi, saat sepertinya kita ditinggalkan atau terhianati, saat sepertinya kita melihat adanya perang atau orang sedang berencana memerangi kita, menghancurkan dan menjatuhkan kita, Allah di dalam Kristus sudah juga mengalaminya bagi kita ketika Dia datang ke dunia ini. Dan Dia mau berbicara bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan karena itu sahabat GPIB yang Tuhan kasih, kalau Allah sudah merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia dalam Kristus, maka disitulah kita dapat mengatakan Dia Allah yang peduli. Kita dapat mengatakan Dia Allah yang mengerti. Karena Dia Sang Immanuel yang menyertai kita. Olehnya lewat penglihatan Rasul Yohanes ini, tapi juga mereka umat Tuhan yang membaca, menerima surat ini yang sedang ada dalam penindasan, penderitaan, dikuatkan melalui pemberitaan ini. Bahwa situasi yang kemudian di dalamnya ada konflik, di dalamnya ada kekerasan, di dalamnya ada penindasan, intimidasi, diskriminasi, Allah berpihak pada orang-orang yang lemah, yang menjadi korban. Dan Allah di dalam Kristus peduli untuk menolong dan memulihkan. Karena itu bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, bukan tentang nanti, tapi tentang bagaimana Allah sudah ada dan turut bekerja menghadirkan langit yang baru dan bumi yang baru di tengah situasi kehidupan yang sedang kita jalani dan alami ini. Dan karena itu Allah juga mau kita berperan untuk bagaimana juga dalam peran kita itu
melawan tindakan-tindakan kekerasan, melawan tindakan-tindakan ketidakadilan, melawan tindakan-tindakan yang memunculkan situasi yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan. Allah mau kita menjadi pembawa damai. Allah mau kita menghadirkan kebenaran. Dan kalau itu yang kita lakukan, sahabat GPIB, maka dikatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Kalau kita mampu melakukan peran hidup kita, meski di tengah situasi dan kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan yang ingin kita harapkan, yang ingin kita gapai, tapi kita juga turut berperan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, keadilan, kebenaran, baik dalam kehidupan di tengah relasi, dalam perjumpaan dengan orang lain, di tempat kita bekerja, apalagi dalam ladang pelayanan kita, maka percayalah di situ Allah sedang bersama kita. Dia menjadi Allah kita dan kita adalah umatnya. Jadi menjadi umatnya tidak hanya tentang identitas kekristenan atau tidak hanya tentang kehidupan sebagai warga gereja, tapi dalam identitas kekristenan dan hidup sebagai warga gereja itu, kita menunjukkan peran kita secara aktif untuk menyuarakan kedamaian, kebenaran, keadilan, dan melawan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi. Dan disitulah kita memperkenalkan Allah kita di dalam Yesus yang ada bersama kita. Dan dia Allah yang imanen. Yang oleh iman itu juga kita menyatakannya lewat karya hidup kita dalam hubungan dengan sesama. Kalau bagian yang pertama ini sudah kita lakukan, sahabat GPIB, maka bagian yang kedua Allah katakan, dia menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi perkabungan ratap tangis duka cita, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Artinya, dalam peran hidup kita sebagai umatnya, dalam relasi dan perjumpaan kita dengan orang lain, dalam lingkungan kerja dan pelayanan kita, kita mewujudkan kedamaian, kebenaran, keadilan. Kita melawan kekerasan, intimidasi, diskriminasi. Maka Allah akan memulihkan kita. Dan dia memberikan sukacita dalam hidup yang kita jalani. Meski kadang dalam perjalanan hidup itu, apa yang kita harapkan, yang Tuhan beri, tidak bersesuaian, tapi ternyata itu yang terbaik. Senang sekali kalau mendengar lagu Gita Bakti 69. Bait yang kedua dalam salah satu syair. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Nah, kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doa kita. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu tidak hanya tentang apa yang kita terima, tapi juga tentang apa yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan untuk memaknai langit baru dan bumi baru ini adalah bahwa Allah yang beserta kita itu, dia menginginkan kita juga untuk berperan, mewujudkan kedamaian dalam perjumpaan dengan orang lain, supaya dunia ini melalui kehadiran kita dipulihkan dan Allah dimuliakan. Selamat menjalani hidup ini dalam peran sebagai pembawa damai. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sudah turut merasakan apa yang kami rasakan. Dan kami bersyukur karena apa yang Engkau rasakan dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Engkau menjadi Allah yang peduli dan mengerti.
sehingga Engkau menyertai hidup kami dan memberkati kami, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena itu, pulihkanlah hidup kami, dan sertailah kami melangkah memasuki sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya oleh kuasa Roh-Mu, agar kami dapat terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kami juga mau bersuara untuk melawan tindakan kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dalam segala hal dan bentuk apapun yang melakukan tindakan semena-mena terhadap sesama. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau selalu menuntun langkah hidup kami, supaya dengannya kami dapat bersaksi dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kami. Berkati gereja-Mu GPIB, baik tingkat sinodal, jemaat, sampai di pos-pos Pelkes. Biarlah hidup, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, selamat beraktivitas, bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Shalom.